Ya, terima kasih sahabat kata kita. Hari ini kita bertemu dengan teman lama ini, Mas Sugeng Ahmadi. Ya. Seorang birokrat itu kan birokrasi itu akan butuh kenyamanan, Mas Sugeng, dalam bekerja dan sebagainya gitu. Perubahan apa nanti yang dibawa oleh Mas Tarso Teguh sehingga teman-teman, karena kan sebagai tangan kanan ya, birokrasinya itu nanti, karena dia kan akan membawai birokrasi dinas, camat dan sebagainya itu. Soal karir, kemudian soal kesejahteraan mereka, sehingga mereka nyaman bekerja, tidak was-was itu apa? Ya gini, tadi kan segala sesuatunya itu di sini bolehlah kita berbicara ini atasan ini bawahan. Ya betul. Tapi jalinan yang di atas dengan yang di bawah ini harus kita dasari dengan cara-cara kekeluargaan. Ya, ini. Itu dulu. Dan kita ingin menciptakan seorang pemimpin yang tadi gerapyak semangat. Ya. Orang seneng karo diskriminasi, orang seneng nindak ke intimidasi. Akhirnya kan nyaman dulu. Ya, nyaman, ya, betul. Bahkan dia menemukan, Pak Tarso menemukan satu kesalahan. Itu dipanggil secara tertutup, dibina. Nah, terus gini, kalau terkait dengan penataan birokrasi, terkait penataan birokrasi yang hubungannya dengan kesejahteraan. Sekarang kan sudah ada tukin, Mas. Oh, tunjangan kinerja. Nek jenenge nek gaji kan tergantung golongan. Ya, golongan betul. Tapi kan segala sesuatunya itu dia menjabat pada posisi yang bagaimana, itu konsekuensinya pemerintah daerah itu kan juga sudah memberikan tukin. Tapi tukin ini juga ada indeks normatif yang diatur kan. Gitu. Ya. Nek kira-kira indeks normatif orang maksimal. Loh kenapa kita tidak maksimalkan? Ibaratnya kan begitu. Ya, betul. Satu itu langkah kita. Yang kedua, kita rasionalisasi semua pegawai yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kita manajemen terkait manajemen waktu dan manajemen transportasi. Kita kelola di situ. Artinya pegawai ini nanti kita tempatkan pada tempat yang mereka berdomisili. Pendekatan domisili gitu ya. Tanpa ada nilai tawar politik. Jaminan kita yang menjadi target bagaimana Wonogiri ini lebih maju, adil dan merata. Bisa jadi saya gitu ya. Ya, misalnya dengan Ngadirejo. Saya Ngadirejo berarti nanti. Kenapa harus kita kasih di Karangtengah? Kenapa harus kita tempatkan di mungkin di mana itu Parangkubil atau cukup di Betal atau Sidoarjo gitu ya, lebih dekat gitu ya. Kalau di misalkan dalam mapping kita dari jumlah pegawai dan lokasi kantor atau sekolahan ini kan perlu kita mapping dulu. Iya, di mapping, iya betul. Mapping, setelah kita mapping, kita manajemen. Ya paling tidak kan yang kecamatan sebelah ngono kan harus penak, Mas. Ya. Ya itu sudah cukup. Dan ini kita butuh pemimpin yang humanis ini. Iya. Oke. Itu ya, perubahannya di situ ya. Iya. Jadi lebih nyaman bekerja. Lebih nyaman. Nyaman ya. Kan produktif. Ya. Efektif kan hasilnya betul. Kan. Coba kalau seandainya Mas Tus ini kalau menang ngirim mono ya, ngirim mono kita tugaskan dulu lah aku ke bupati, jangan tak tugas kira ngwapel. jam 4 esok kudu wis tangi. Iya, pekerjaan tidak mencapai target, ya. Konsekuensi ongkos transportasinya luar biasa. Ya. Kan kita hargai kehidupan teman-teman di PNS ini bagaimana. Ya, akhirnya token habis untuk transportasi. Jadi kita tetap dengan pola manajemen satu ini mendekatkan pada tempat pekerjaan masing-masing.
Ya. Kecuali yang di dinas ya, nah, Ya, dinas itu dinas, udah ya, beda, dinas kayak kan, tenaga fungsional ya. kayak guru dan lain sebagainya. Ini pegawai kecamatan dan lain sebagainya. Aku kapan ya diwaduli nek sing dipindah neng mendi omahe Romo kok dipindah neng Karangtengah. Ya memang nek sumpah pegawai iki Ya, siap ditugaskan di mana di seluruh Indonesia ya, PNS itu kan tempatnya di seluruh di Indonesia. Tapi kan ya kita kan mempunyai tujuan bagaimana Wonogiri ini kan damai. Betul. Ini artinya biar tidak walaupun karena gini ya, jabatan bupati, jabatan DPRD ini kan prosesnya kan by election ya, by election artinya dipilih. Ya. Kita harus biasa saja. Saya sudah menyarankan Pak Tarso, resiko orang yang mencalonkan anggota DPRD, yang mencalonkan seorang bupati ini, ada dua nanti yang kita hadapi. Warga yang memilih dan warga yang tidak memilih. Ya. Tolong, karena mengingat APBD kita ini bersumber dari uang rakyat, dan dikelola APBD harusnya kita kembalikan kepada rakyat tanpa pilih kasih. Yang tidak memilih itu tetap menjadi warga Wonogiri. Iso, sing milih ora milih, wis kuwi yo mbok anggap ora mbok anggap, kuwi nek nggon dokumen nggon statistik kono ki wargamu wae ngono. Dadi gue lah masuk geng kok Jadi kita belajar pendewasaan dalam berpolitik. Untuk kenyamanan soal domisili akan didekatkan dengan Ini juga sudah merupakan satu penunjang bagaimana mengefisienkan pengeluaran. Pengeluaran orang hidup itu dari hasil kita yang kita makan paling pol normal nyambut gaya apa nek kaya wae. Iso neng awak dhewe sing 30% wis luar biasa. Karena kita melihat pengeluaran sekarang ini kan memasuki pasar global yang sekarang ini kan sangat luar biasa. Perubahan yang lain tentang karir gimana nih? Karir birokrasi gitu. Ya kita tetap tentang Baper Jakat nanti gimana? Baper Jakat. Ya kita tetap harus sesuai kita fungsikan sesuai dengan regulasi. Kita bekerja ini kan bisa nggak saya loncat gitu? Wah, karena kenal jenengan saya loncat masuk geng. Nah itu bagian dari kebijakan yang sifatnya diskriminasi. Kita jauh dari hal itu. Jauh dari itu kan. Berarti harus kita tempuh dengan proses regulasi yang jelas. Sehingga dalam jabatan yang ditempati oleh salah satu pegawai ini. Karena kan sekarang kan sistem lelang Pak Sugeng. Jabatan. Ya. Iya Pak. Ya coba nanti kita kaji soal itu, kita kaji regulasi yang jelas kami tetap akan kita sesuaikan dengan regulasi ya. Prinsip. Ya. Perintah regulasi bagaimana? Jangankan kita itu gubernur bupati toh Mas. Presiden bekerja itu karena perintah undang-undang. Perintah undang-undang betul. Ini kan. Jadi kita punya pedoman. Ya karena dulu saya kan kenalnya kan Orde Baru Mas Sugeng. Kenalnya Orde Baru itu kenal dengan spamen kan. Ya itu memang. Nah sekarang kan lelang kan gitu lah. Lelang kan gitu makanya. Ya memang ada metode semacam itu. Tapi satu pengertian lelang itu kan harus ada kajian-kajian terkait dengan kapasitas orang kan Mas. Masa orang wah ini menamilah aku orang misalkan budaya semacam itu harus kita hilangkan. The right man on the right place itu tetap dijalankan. Oke. Nah, tetap prestasi ini yang paling utama. Karena gini beda. Nah bupati DPR by election. Nah birokrasi by selection. Artinya harus kita seleksi secara objektif sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu clear prinsip. Tidak ada sistem balas budi nanti. Balas budi kuwi nek ngenggon ki ya kudune kan sepadan dengan apa yang menjadi golongan. Gitu. Kita nggak boleh lah nanti yo kabeh ki wong urip ki
jenenge hubungan menungso siji karo liyane kan simbiosis mutualisme. Balas budi itu kan tidak dengan cara itu bisa. Kebaikan itu banyak jalan. Kebaikan kan banyak jalan. Belum tentu baik loh Mas. Aku nyalon ke Bapak itu jenengan ku dukung aku golongan sampean ku urung tekan. Jualah tak angkat. Ya bener, ya bahasanya saiki kan apa kan hak prerogatif. Bener, kuasa kan. Bila saat jenengan saya tempatkan pada satu tempat sing urung sesuai karo golongane, ini kan banyak bulian kan. Terus menarik nih Mas Sugeng. Di poin 4 misi jenengan itu misi tangguh ini ya. Kalau saya membaca ini pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik. Kemana ini nanti arahnya? Pemanfaatan teknologi informasi layanan publik. Karena saat ini kadang kan MPP sudah ada, OSS sudah ada. Tapi kadang masyarakat itu ketika sudah memanfaatkan aplikasi itu mentok di aplikasi. Alasannya mesti kan terjadi trouble maintenance, kadang servernya. Alasan itu. Nah, itu kan biasanya kan alasannya seperti itu. Padahal ini teknologi informasi untuk percepatan, loh. Ya, percepatan. Tipu nih Mas. Itu gini, kalau kita berbicara tentang apa yang penjenengan sampaikan, artinya keterbuka. Sekarang kan sudah, kita punya perda nggak salah, perda nomor 1 tahun 2014. Perbu kita anak Perbu 59 tahun berapa? Sing hubungannya dengan keterbukaan informasi publik ya. Itu wajib Mas hukumnya. Selama kita punya perda berarti kan ada aturan di atasnya kan. Artinya tergantung di Wonogiri ini akan kita lakukan dengan keinginan atau kebutuhan. Kita konsep dengan keinginan atau kebutuhan. Kalau keinginan bisa saja sebatas mungkin saya dengan orang-orang saya yang saya sukai, bisa saja itu keinginan. Karena keinginan atau kepentingan. Tapi kalau kita berbicara kebutuhan, kita akseptabel melihat masyarakat selalu menurut dukungannya, kebutuhannya, gerokane kepiye. Artinya begini, seperti yang penjelasan sampaikan itu, segala sesuatunya akan kami lakukan terbuka. Karena apapun namanya, membangun Wonogiri ini menjadi Wonogiri yang lebih maju, adil dan merata. Ini harus didukung local wisdom. Artinya harus didukung kearifan lokal. Naib, harus seorang kepala daerah ini meninggalkan kearifan lokal. Satu contoh begini, kayak pelelangan, itu kan termasuknya kan, kayak mungkin kita lihatlah di dokumen kita, kan banyak ini keluhan-keluhan dari teman-teman yang punya asosiasi, yang punya CV, itu kan banyak Mas ini. Mungkin dia ingin memasukkan di aplikasi, alasannya saya kayak penjelasan tadi, kita nggak tahu nggak. Artinya beliau ini adalah putra daerah. Dan ini menjadi satu konsekuensi dalam mengelola kearifan lokal. Ya harus kita libatkan. Metode kerjasama kita adalah gotong royong, ya kan, gotong royong itu Mas. Artinya pemberdayaan melalui kearifan lokal. Di Wonogiri kalau nggak salah ada sekitar 20 sampai 25 asosiasi. Banyak juga ya. Dan satu asosiasi ini membawa beberapa CV. Ya mestinya kan, ayo kita butuh referensi bersama. Ayo kita duduk bersama. Wonogiri iki, Wonogiri ini awake dhewe kabeh. Wonogiriku, Wonogirimu. Ya, ayo digula pentah. Tapi ingat, apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah ini kan? Nek do nyeleweng, orang nek hitungan SP1, SP2, langsung kita sanksi dengan punishment. Gitu. Ya. Main-main ya langsung punishment. Sesuk hilang langsung ya. Itu kan lebih bagus. Tapi paling tidak ya semuanya harus kita libatkan.
Betul. Nah, terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, kadang-kadang sekarang itu trennya itu diopinikan menjadi pencitraan tunggal kan. Jadi melihat Indonesia itu seolah-olah presiden itu apa, tapi dia tidak melihat bahwa presiden ini membawa beberapa birokrat yang ditangani, terus dari orang-orang birokrat itu kinerjanya bagaimana. Kemajuan itu adalah kebersamaan, nggak bisa. Hukum kehidupan adalah simbiosis mutualisme. Tidak ada orang sukses karena diri sendiri. Tetap enak sing bantu. Di provinsi juga terjadi top figur satu orang. Di daerah-daerah, saya tidak melihat di Wonogiri. Kalau Wonogiri luar biasa baiknya. Nah, daerah-daerah yang lain lah, itu kan seolah ditarik menjadi satu pencitraan one man kan, satu orang kan gitu lah. Kadang-kadang begitu. Padahal Wonogiri ini butuh kearifan lokal, butuh kerjasama, bahwa Wonogiri ini milik semua masyarakat Wonogiri. Gitu. So, sopo wae kena, kadang-kadang ada menurut apa ya undang-undang keterbukaan informasi publik itu kita harus memberikan informasi yang objektif, ora subjektif. Misalkan ini ada jalan yang kita hotmate berapa panjangnya ratusan kilo ya. Harus terpampang. Masyarakat bisa langsung klik aplikasi ya. Ini karena apapun namanya seorang politikus ini mempunyai satu kewajiban bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan ya kadang-kadang ranah akurat. Nah, ini harus kita hilangkan. Besok itu kita pampang bahwa jalan yang dibangun dengan panjang sekian lokasinya ini gitu ya, ruasnya didanai dari APBD. Bila perlu bungai pendidikan politik warga kan dong paham bahwa APBD ini uang pajak yang dibayar oleh rakyat. Jadi artinya begitu kita memberikan satu cashback ya tentang pembangunan, masyarakat ini nyaman, senang. Tidak ada yang merasa, karena mungkin masyarakat kita secara politik loh mas, masyarakat kita itu heterogen, orang homogen kan, heterogen kan. Nah, semuanya harus kita hargai. Orang yang misalkan teman PKS, apa aku harus ngenani uang PKS itu hak mereka kan. Anak senang PD, apa aku harus ngenani uang PD itu hak mereka. Dan kedaulatan itu sudah dilindungi. Ayolah, kita butuh PKS, kita butuh PDI, kita butuh Demokrat dan semua partai yang di Wonogiri. Ayo piye? Ape Wonogiri iki. Tapi terkait itu Mas Sugeng, teknologi informasi ini, jaringan internet kita di 25 kecamatan 294 desa itu sudah mumpuni enggak? Karena contoh ketika saya ke Kudi, Batuwarno, itu kan juga belum semuanya kita ada blank spot lah. Nah, itu langkah mewujudkan itu nanti apa tangguh ini? Ya sebagaimana kita lakukan sebuah optimalisasi. Sing apik kudu luweh apik, sing maju kudu luweh maju. Lah nanti kan saat Pak Tarso Teguh ini menjabat merakyat setiap saat gitu kan. Jadi tidak datang di rakyat di hadapan rakyat itu hanya momen-momen tertentu. Hal-hal yang sifatnya insiden semacam itu harus segera kita tangani. Mengingat geografis Wonogiri sing ngoyong ini kan. Itu saya yakin kalau kita jaringan internet itu begitu, jaringan internet itu tidak bisa difungsikan secara merata itu ya saya yakin kan. Ada angan-angan mewujudkan berapa desa digitalisasi gitu enggak? Nah itu target itu otomatis karena memang era kita kan era sekarang musren bangsa online mas. Hari ini kita putuskan masuk di dokumentasi itu langsung masuk di online. Itu wajib itu
Ya cuma memang di Wonogiri kendalanya kan itu. Ya, tapi ini sudah lumayan kok, di Wonogiri sudah bagus. Keluhan-keluhan itu hanya beberapa wilayah saja. Lokasi jenengan Beji itu kan gunung ya, area karena itu ya Pak. Itu Beji itu. Gitu. Tapi di desa itu sudah mempunyai peralatan yang khusus, tapi hanya untuk intern di situ, wifi kan gitu. Pasang wifi. Sekarang kan pasang wifi itu kan ada yang swasta, Mas. Ya. Tidak hanya dari Indohome ya, Indohome. Tidak hanya itu. Swasta itu banyak. Ada yang lebih murah kok. Nggak aku kayak sesasi aku geruntek 150.000 kan. Yang menggunakan hal itu. Ya. Ya Mas, terkait dengan pendidikan nanti gimana nih? Peningkatan sumber daya manusianya ini. Ini kalau saya melihat sekarang itu kan kebijakannya sudah lumayan lah. Ada beasiswa, kemudian ada bidik KIP dan sebagainya. Kan sinergitas lah. Program yang di Wonogiri itu kan ada yang namanya beasiswa prestasi. Yang semakin tahun semakin meningkat. Wah, nanti tangguh apakah terus atau lebih bagus lagi atau gimana ini nanti? Sumber daya manusia di Wonogiri itu semakin meningkat. Itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Saat ini juga stunting menjadi isu sentral. Stunting kita tambah ini. Ya kan gitu. Stunting menjadi layanan dengan dasar pendidikan kesehatan itu nanti yang ingin diratakan, yang ingin diadilkan, yang bagaimana itu nanti. Iya. Gini. Jadi kita berbicara pendidikan. Tapi nggak ngopi dulu Mas. Oh iya. Biar ngopi. Biar fresh. Nah, ini orang ngopi. Karo ngerokok apa ya Mas? Nggih. Nggak apa-apa. Pendidikan kesehatan itu nggak bisa ditawar Mas. Karena dalam satu kewenangan ya, kita berbicara pemerintah daerah, kita berbicara kewenangan. Kewenangan itu ada dua kan, kewenangan itu ada kewenangan absolut yang menjadi kewenangan pusat. Tidak harus gitu ya. Ya itu kan misalkan absolut itu kayak agama politik ya. Nah ini terus ada kebijakan kongruen. Di sisi lain dalam kebijakan tersebut ini penganggaran kita itu untuk membiayai sifatnya urusan wajib pelayanan dasar. Pendidikan kesehatan pelayanan dasar. Pelayanan dasar ya. Itu ora iso dinyang. Ya kita gembrong optimalisasi, apalagi mengingat ini prioritas nasional kita ya. Terkait IPM, Indeks Pembangunan Manusia ini nilai. Ini menjadi acuan pertama ini. Bagaimana nanti kita menangani putus sekolah, bagaimana nanti pendidikan non formal sing nek PKBM sing dulu itu rame kan sekarang sepi kan. Kalau memang itu menjadi kewenangan pusat, ya kita koordinasi dengan pusat. Sifatnya menyampaikan aspirasi. Kenapa? Nah, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat itu. Paket A, B, C. Jangan relakan rakyat Wonogiri ini sengsara karena kurang ilmu kan. Nah ini nanti kita akan terus nanti pendidikan formal, perizinan nanti kita akan jemput bola Mas. Perizinan ini kan kadang-kadang di mana-mana menjadi momok, popo angel cari ini loh. Kita jawab, kita buktikan, jemput bola, apalagi nek saya UMKM gitu lah. Lu saya ini perizinan ini gampang loh Mas, digarap karo jigang neng omahe rampung lah OSS loh. OSS. Nah UMKM modal itu loh kayak. Pak Jokowi terakhir mengumumkan UMKM kalau nggak salah 5 miliar. Iya, 5 miliar. Saya ingin perhotelan agar kelasnya kayak hotel. Ini Pak Bundan, Pak Teguh pengusaha perhotelan juga. UMKM masuk kategorinya ya. Sekarang kita OSS saja, sangat mudah. Jemput bola. Jadi pendidikan itu nilai tawar yang tidak bisa kita tawar. Nah, pendidikan formal, non formal ya harus kita hidupkan. Dan kita proteksi.
Nah, undang-undang pendidikan ki ora swasta ora negeri tanggung jawab negara. Kenapa kita harus membeda-bedakan? Iya. Sing swasta nek murite, ya targete murite sing ora ngerti kudu dadi nek wis pinter bisa golek kerja. Jadi indeks IPM kita nggak perlu anak sing kerja sama ngono negeri harus digawe universitas kita go monggo welcome. Jadi kalau kita berbicara gratis semua nanti enggak gitu? Iya otomatis gratis ya? Sekarang pendidikan mana dasar ya ada sekolah gratis ya. SLTA aku gratis mas. Saya kebetulan menjadi ketua komite di SMA negeri SMA negeri Guntur satu ya. Jadi siswa sekarang dimanjakan. Enak bantuan stimulan bertahun PUP gue itu kok. Bos. Belum KIP. Ya memang sistem manajemen pengelolaannya ada aturan teknis. Ya semuanya proporsional dengan aturan kan nggak masalah. Pendidikan gratis ya itu pasti gratis itu. Karena tanpa itu IPM kita juga tidak akan naik. Terus nanti bantuan untuk mahasiswa berprestasi, sistemnya bagus seperti pemerintahan yang sekarang ini bagus. Tapi yakin kita nanti akan lebih bagus kan cuma itu kan nilai tawarnya. Lu HP kuotanya kayak Menkusmono ya ditambahi. Ditambah nanti bagi mahasiswa-mahasiswi yang kurang mampu lah. Ini juga akan kita subsidi itu orang nagati loh mas. Subsidi itu hanya sebuah bantuan saja. Kadang-kadang sok dipluntar-pluntir. Satu contoh kayak RT alhamdulillah. Harapnya kan rumahnya kayak jadi. Ini kan hanya bantuan. Rumah tidak layak huni. Asumsi dari orang-orang itu. RT Hela cuma dikasih 25 juta. Itu perangsang. Kan tidak cukup ya teman-teman. Itu pemaksaan, tapi akan lebih baik karena memberikan dorongan motivasi kepada orang yang dibantu ini menjadi semangat. Caranya rumah kita dadi. Terus itu terkait pendidikan kesehatan sekarang itu kita dihadang oleh bukan opini lah, itu sejak 2022 kalau nggak salah sampai stunting itu kita anggarkan sekitar 16 M waktu itu. Memang ini menjadi momok. Stunting ini harus secara spesifikasi ada penanganan intens. Baik hal-hal yang teknis maupun non teknis. Jadi ini kan juga hubungannya seperti apa yang makan gratis itu kan juga merupakan mas upaya menjawab yang atasi stunting terkait dengan stunting yang sekarang ini. Itu jelas kesehatan itu juga merupakan pelayanan dasar, nggak bisa kita tawar. Nah, terkait itu kan tidak terlepas dari keberadaan posyandu itu kan. Ya otomatis itu nanti tetap kita ikut sertakan. Karena posyandu itu kan dalam satu konsep kerjanya itu kan menyentuh ke anak-anak. Itu nggak bisa, itu satu komponen, satu bagian pelaku lah. Kita berdayakan mereka. Nah, kita berdayakan dan nanti kan pembinaan linear dari dinas kabupaten kan turun ke bawah. Jadi masukkan terkait dengan posyandu tadi kan ada kadernya atau itu di masing-masing posyandu itu? Ada stimulan nggak mereka ketika ngurusi itu? Artinya insentif dari pemerintah kabupaten bagi mereka kader-kader itu ya 100.000 atau berapa ribu sehingga mereka tanggung jawabnya lebih besar. Gitu. Gini, kalau posyandu itu kelihatannya itu kan melekat pada kebijakan anggaran desa. Dan itu tidak ada istilah bukan intensif lah itu, bukan insentif lah, bukan itu dana transportasi. Nah, aku sok krungu, relatif tergantung dari masing-masing desa. Mana sing sesasi ki nampa 30.000 apa pas
dalam kegiatan posyandu itu 30.000 yo enak sing 40.000 mungkin tergantung dari kemampuan desa. Anggaran desa itu kan. Kelihatannya kalau di pemerintah daerah ini sampai sekarang khususnya anggaran itu bentuknya program, Mas. Program. Jadi kalau soal untuk transportasi dan lain sebagainya ini masih menyentuh terikat di kebijakan desa. Ya. Terima kasih Mas Sugeng bincang-bincang pada hari ini, dan warga Wonogiri jangan lupa tanggal 27 November 2024 nanti tetap ke TPS. Ya, ganti aku coblos. Menggunakan hak pilih itu penting. Gitu. Oke, monggo Mas. Oke, warga masyarakat Wonogiri, monggo kita bersama kita untuk menjadikan memilih Mas Tarso Teguh tangguh. Sehingga apa yang saya sampaikan pada hari ini bukan merupakan satu janji, tapi ini merupakan satu visi misi yang mana nanti akan kita daulat menjadi satu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, bila mana nanti Tarso Teguh ini benar-benar menjadi Bupati Wonogiri. Clear, los pokoknya ya. Oke. Terima kasih Mas Sugeng. Siap.